Ya, mayoritas warga Indonesia tidak percaya kalau Pak Joko Widodo memalsukan ijazahnya. Begitu ya, 66,9% itu kata Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa ya tidak percaya kalau Pak Joko Widodo memalsukan ijazahnya. Ya, kita tahulah yang percaya berarti ya pendukung Anies ataupun pendukung Ganjar Pranowo yang cuma 16% begitu ya. Dan inilah kabar. Sama dia. Siang. Pak, Izin Pak. Kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa, Pak? ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran dan sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga Karena logikanya memang nggak masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. tapi juga masih ada yang percaya, Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Publik ya. Jadi ini kalau saya bulatkan, dari 10 orang Indonesia 8 tahu kasus dugaan ijazah palsu. Nah pertanyaannya, kalau tahu mereka percaya atau tidak? Karena ini kan penting. Kan orang bisa saja terekspos oleh berita mengenai kasus ini, tetapi belum tentu mereka percaya kan? Nah itu dua hal yang berbeda. Satu pada tingkat knowledge, yang kedua pada tingkat kepercayaan, afeksi. Ya. Nah ini dia. Jadi data ini jangan-jangan banyak media yang lebih banyak memberitakan ini karena ini populer ya, ketimbang kita tadi udah capek-capek menjelaskan tentang pentingnya trust ya buat demokrasi gitu. Ternyata yang menarik media jangan-jangan hanya ini ya. Jadi ini tingkat afeksi atau kepercayaan publik ya. Mereka percaya atau tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Jadi pertanyaannya kita tampilkan di atas, apakah ibu bapak sangat percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali mantan Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah. Nah, yang warna oranye itu ditanyakan kepada semua responden. Ingat, yang tahu 75%. Ada 25% yang mengaku tidak tahu. Nah, yang warna oranye ini itu respon atau jawaban dari seluruh responden, apakah mereka tahu atau tidak tahu. Sementara yang warna biru itu respon dari responden yang mengaku mereka mengetahui kasus ini. Gitu ya. Artinya hanya 75,9% yang mengaku tahu, yang kita tampilkan datanya di warna biru itu. Tapi polanya tidak berubah. Baik yang semua responden maupun khusus yang tahu itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9%. Ya. Nah itu dari semua responden. Ya. Sementara mereka yang mengetahui kasus ini, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7%. Ya. Jadi kalau yang warna biru itu yang tidak percaya 69,7%, sementara semua responden terlepas mereka tahu atau tidak tahu, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya itu 66,9%. Jadi kisaran 66,9 sampai 69,7% yang tidak percaya.
Nah, begitu ya. Jadi mayoritas pada dasarnya yakin Pak Jokowi tidak memalsukan ijazah. Ya, tetapi ada sekitar 19% masyarakat yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Nah, itu ya. Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19% dari total populasi pemilih kita ya. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Bisa next, ini mungkin manual. Nah, ini ya. Jadi coba kita lihat ya, laki-laki cenderung mengikuti atau cenderung tahu soal kasus ini ketimbang perempuan, 83 versus 68. Nah, kemudian yang dari sisi gender, baik laki-laki atau perempuan cenderung tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah, tetapi ketidakpercayaan terhadap dugaan Pak Jokowi memalsukan ijazah di kalangan perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki, 70 dibanding 63%. Kemudian dari sisi generasi muda, di situ bisa ditampilkan, bisa dicek ya. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail, nanti waktunya habis ya. Kita pengen mendengar respon dari Prof. Suparji dan Pak Barita ya. Ini saya lewatin aja ya. Ini saya lewatin, nanti bisa dicek sendiri ya. Semua wilayah umumnya tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah, tapi di beberapa wilayah tertentu itu yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu relatif cukup besar dibanding wilayah lain. Misalnya Banten. Nah, Banten itu yang percaya 29% Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang wilayah lain kan lebih rendah ya. Kemudian Jabar juga cukup besar tuh yang percaya ya. Sementara wilayah lain kisaran belasan. Jabar dan Banten itu mencapai 27-29%. Nah, ini kita cek berdasarkan basis partisan. Kan kita punya pertanyaan, mereka memilih partai apa? Nah, ternyata variatif dia. Nah, ini saya ingin kasih contoh, misalnya Gerindra di sini ya. Gerindra itu ada 12,5% basis Gerindra yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. PDIP 25% pemilih PDIP. Wah, ini menarik nih ya. Sebelum 2024 PDIP basis utama Pak Jokowi. Sekarang ada 1/4 pemilih PDIP yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Tetapi sebagian besar pemilih PDIP 61% tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Golkar agak terbelah ya. PKS 24% pemilih PKS percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Dalam jumlah mayoritas 65% pemilih PKS mengaku tidak percaya. Mungkin mereka melihatnya simpel ya, udah pernah ikut berkali-kali pilkada hingga pilpres, membawa bukti ijazah, masa kemudian dianggap palsu ya. Jadi meskipun mungkin mereka tidak memilih Pak Jokowi dalam pilpres 2014-2019, tetapi cenderung tidak mempengaruhi ya penilaian mereka. Dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Jokowi itu akan dilakukan 16 miliar. Bagaimana ini? 16 miliar. 16 miliar. Bagaimana ini? Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah.
Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Baris Krim? Ya ini kan